Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gurono Bayuri dengan NIM EOF 12438 akan membacakan materi tentang Citrobacter pyoendil pada hewan. Oke, jadi Citrobacter pyoendil adalah salah satu jenis bakteri yang termasuk ke dalam famili Enterobacteriaceae. Artinya, dia masih satu keluarga sama E. coli dan Salmonella. Bakteri ini bentuknya batang kecil atau bisa disebut dengan basil dan termasuk gram negatif. Jadi kalau diwarnai pakai pewarna gram, dia bakal kelihatan merah muda di bawah mikroskop. Ya, cukup menarik. Citrobacter pyoendil ini bisa hidup di banyak tempat. Dari contohnya itu seperti dari tanah, air, sampai di usus manusia dan hewan. Jadi sebenarnya dia bukan bakteri jahat banget. Jadi juga bukan teman baik sejati. Dia tuh kayak teman kos yang awalnya baik, tapi kalau dibiarkan bisa jadi masalah. Nah, karena Cephiondil ini bisa hidup di lingkungan luas, dia termasuk bakteri oportunistik. Artinya kalau sistem imun tubuh kita lagi kuat, dia santai aja di usus, nggak bikin ribut. Tapi kalau daya tubuh turun, misalnya karena sakit berat, stres, atau operasi, dia bisa bikin mulai berulah. Jadi beberapa sifat khasnya: motil, bisa bergerak pakai flagella atau cambuk kecil. Fakultatif anaerob, artinya dia bisa hidup dengan atau tanpa oksigen. Fermentatif, jadi dia bisa fermentasi gula seperti glukosa dan laktosa. Kadang juga menghasilkan gas H2S, hidrogen sulfida, yang berbau khas banget kalau di media kultur. Tempat ditemukan dan perannya di alam. Di alam, Citrobacter pyoendil punya peran penting juga loh, dibantu mendaur ulang bahan organik, terutama yang mengandung nitrogen dan fosfor. Di sisi lain, kalau dia dapat kesempatan, pyoendil bisa berubah jadi patogen dan opportunistik. Artinya dia bisa menyebabkan penyakit terutama pada orang-orang dengan daya tahan tubuh lemah seperti pasien rumah sakit. Infeksi yang dia timbulkan juga infeksi saluran kemih, infeksi luka atau abses, infeksi saluran pernapasan, termasuk pneumonia yang cukup berbahaya, meningitis atau sepsis terutama pada bayi baru lahir dan orang tua. Biasanya infeksi muncul di lingkungan rumah sakit, jadi sering dikaitkan dengan infeksi nosokomial alias infeksi yang didapat selama dirawat di rumah sakit. Kalau kita bicara dari sisi lab mikrobiologi, gimana sih caranya mengenal Citrobacter pyoendil? Nah, kalau ditumbuhkan di media Maconea agar, koloni C. pyoendil bisa berwarna merah muda karena bisa fermentasi laktosa. Di media SIM atau TSI agar, dia bisa menghasilkan gas dan kadang H2S. Jadi warna media bisa diagak menghitam. Tes biokimia lain yang sering dipakai: idolnya negatif, citrate positif, urease variabel, motil positif. Kombinasi hasil tes ini bisa dibantu membedakan Cephiondil dari bakteri lain kelompok Enterobacteriaceae. Nah, yang bikin bakteri ini makin tricky adalah dia sering punya resistensi antibiotik. Banyak strain Cephiondil yang punya enzim beta-lactamase, termasuk yang tipe ESBL atau bisa disebut extended spectrum beta-lactamase. Artinya antibiotik golongan beta-lactam seperti ampicillin atau cephalosporin kadang udah nggak mempan lagi. Itulah kenapa penting banget buat di rumah sakit melakukan uji resistensi antibiotik sebelum ngasih pengobatan. Oke, jadi gimana cara mencegah infeksi dari Citrobacter pyoendil? Sebenarnya mirip dengan pencegahan infeksi bakteri lain. Jaga kebersihan tangan, terutama di lingkungan rumah sakit. Gunakan alat medis steril, hindari penggunaan antibiotik sembarangan, dan tentu saja jaga daya tubuh biar si bakteri opportunistik ini nggak punya kesempatan buat menyerang. Nah, itu dia teman-teman, sedikit obrolan santai tapi berbobot tentang Citrobacter pyoendil. Jadi kesimpulannya, dia bukan bakteri yang selalu jahat, tapi kalau dapat kesempatan, dia bikin masalah serius. Jadi tetap waspada, tapi jangan panik. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa like dan share. Sekian presentasi dari saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.